Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Amalia. Saya akan menjelaskan pemikiran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah. Biografi: Rabi'ah lahir sekitar tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi dengan nama lengkap Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Bashriyah al-Qaisyiyah di suatu perkampungan dekat kota Basra atau Irak, dan wafat di kota itu pada tahun 185 atau 81 Mengenai kelahirannya, ada juga menyebut tahun 714. Hal ini dikarenakan sangat gelapnya kehidupan orang tuanya pada saat ia dilahirkan. Di tengah-tengah kota Basra yang penuh dengan kekayaan, Rabi'ah tumbuh di sebuah rumah yang terpencil dengan keluarga yang menderita kelaparan dan kemiskinan. Walaupun keadaan yang secara lahiriah serba kekurangan tetapi Rabi'ah kaya akan iman dan takwa. Rabi'ah telah banyak mengambil pelajaran agama, qanaah dan waro' dari sang ayah. Rohaninya pun mulai berkembang, sehingga ia sangat gemar membaca Al-Quran. Dia telah membaca dan menghafalnya dengan penuh khusyuk serta memahami maknanya dengan penuh yakin dan iman yang mendalam. Diceritakan bahwa Rabi'ah telah hafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Kecepatan Rabi'ah dalam menghafal Al-Quran dapat dimaklumi karena ia sangat suka menghafal. Rabi'ah tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga biasa dengan kehidupan orang saleh yang penuh zuhud. Sejak kecil, Rabi'ah sudah terbiasa menggantungkan semua harapannya kepada dirinya sendiri. Ia sangat memahami kondisi ekonomi orang tuanya, sehingga dia tidak pernah merasa menuntut banyak terhadap orang tuanya. Ia selalu menerima apapun yang diberikan padanya. Pada masa kanak-kanak, Rabi'ah telah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, dan hal ini tidak menjadikannya asing dengan kemiskinan dan penderitaan. Ia tidak merasa canggung bekerja dari pagi hingga sore untuk menyambung hidupnya. Diceritakan bahwa Rabi'ah telah hafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Kecepatan Rabi'ah dalam menghafal Al-Quran dapat dimaklumi karena ia sangat suka menghafal. Rabi'ah tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga biasa dengan kehidupan orang saleh yang penuh zuhud. Sejak kecil, Rabi'ah sudah terbiasa menggantungkan semua harapannya kepada dirinya sendiri. Ia sangat memahami kondisi ekonomi orang tuanya, sehingga dia tidak pernah merasa menuntut banyak terhadap orang tuanya. Ia selalu menerima apapun yang diberikan padanya. Pada masa kanak-kanak, Rabi'ah telah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, dan hal ini tidak menjadikannya asing dengan kemiskinan dan penderitaan. Ia tidak merasa canggung bekerja dari pagi hingga sore untuk menyambung hidupnya. Proses Rabi'ah al-Adawiyah pada saat tasawuf. Yang pertama, ibadah yang tulus. Rabi'ah al-Adawiyah menekankan pentingnya beribadah dengan tulus dan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Ia memperhatikan kualitas hati dan niat dalam setiap tindakan ibadahnya. Yang kedua, cinta kepada Allah. Rabi'ah al-Adawiyah sangat terkenal dengan cintanya yang mendalam kepada Allah. Ia menganggap cinta sebagai motivasi utama dalam ibadah dan menyatakan bahwa Allah harus dijadikan tujuan tertinggi dalam kehidupan seseorang. Yang ketiga, tawakal atau bergantung pada Allah. Rabi'ah al-Adawiyah mengajarkan pentingnya tawakal atau bergantung sepenuhnya pada Allah. Ia meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak dan takdir Allah, dan dengan tawakal, seseorang dapat mencapai kedamaian dan kepuasan dalam hidup. Yang keempat, penyucian hati. Rabi'ah al-Adawiyah memperhatikan pentingnya menyucikan hati dari sifat-sifat negatif dan kesalahan. Ia mengajarkan bahwa hati yang murni dan suci adalah rumah Tuhan, dan proses tasawuf melibatkan membersihkan hati dari hal-hal yang menghalangi cinta dan kedekatan dengan Allah.
Yang kelima, perjalanan batinia. Rabi'ah al-Adawiyah menekankan pentingnya perjalanan batinia atau introspeksi diri. Ia mengajarkan bahwa melalui introspeksi dan refleksi, seseorang dapat memahami kehadiran Allah dalam dirinya sendiri dan mencapai kesadaran yang lebih dalam tentang hakikat kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.